memanggil salah seorang dari adik kita sebagai ceramah selingan yang kena geliram pada malam ini adalah adik kita Abdurrahman. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengawali pertemuan kita kali ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Selanjutnya, salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkanlah saya pada malam ini menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul keberuntungan besar bagi orang yang sholat. Sholat merupakan kewajiban pertama setelah seseorang berikrar menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dengan melakukan sholat jalinan seorang hamba kepada Tuhannya, sehingga menjadi begitu dekat dan intens. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala ini membuat hidupnya menjadi tentram, damai dan sejahtera. Segala godaan duniawi tidak akan dapat mempengaruhi batinnya. Segala gerak-gerik dan perilakunya selalu mendapatkan petunjuk dan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menunaikan sholat lima waktu itu telah ditentukan waktunya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya oleh orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dalam Islam, sholat berkedudukan sebagai tiangnya agama, sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Artinya, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, berarti ia telah merobohkan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi SAW memberikan sebuah gambaran bagi orang yang rajin mendirikan sholat. Sebagai perumpamaan, sholat lima waktu itu bagaikan sungai yang jernih airnya dan melimpah, mengalir di depan pintu rumah salah seseorang dari kalian. Lalu ia mandi dalam sungai itu 5 kali dalam sehari. Apakah dengan begitu kalian masih melihat kotoran padanya? Mereka menjawab, tentu tidak sedikit pun ada kotoran yang melekat padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya sholat lima waktu itu bisa menghilangkan dosa sebagaimana air yang menghilangkan kotoran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, orang yang memelihara sholatnya 5 waktu dengan sempurna, dengan mengenai kesucian dan ketetapan waktunya, maka itu akan menjadi bukti di hari kiamat. Sedangkan orang yang mensia-siakannya, dia akan dihimpun bersama Fir'aun dan Haman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dengan tidak lupa kita mendirikan sholat. Karena dengan sholat kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kunci masuk surga adalah sholat 5 waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Inilah yang saya sempat sampaikan. Jika ada kalimat saya membuat jamaah sekalian tersinggung, maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kalimat saya membuat jamaah sekalian termotivasi untuk lebih baik, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ialah sang pemilik hidayah. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.